Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuniar dengan NIM 230305502 dari kelas H Prodi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Nah baik, saya akan menjelaskan konsep dasar timbulnya penyakit, yaitu jaring-jaring sebab akibat. Tapi sebelum lanjut lebih jauh, apa sih pengertian dari penyakit? Nah, penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Nah, penyakit yang dikenal sebagai kondisi medis yang berhubungan dengan gejala dan tanda klinis tertentu seperti demam, mual, sesak nafas, nyeri dada, penurunan berat badan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, teori jaring-jaring sebab akibat. Teori ini menekankan bahwa suatu penyakit terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor. Dari hasil interaksi berbagai faktor, misalnya faktor lingkungan, faktor biologis, kimiawi, dan sosial yang memegang peranan penting dalam terjadinya penyakit. Nah, pada model ini, perubahan dengan salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antara mereka, yang berakibat bertambah atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Dengan demikian, timbulnya penyakit dapat dicegah atau diatasi dengan memotong rantai pada titik. Misalnya dalam memerangi masalah gizi, maka harus dilakukan intervensi berdasarkan penyebab utama dan masalah gizi. Nah, contohnya di negara berkembang, umumnya Filipina dan Indonesia, masalah gizi disebabkan oleh faktor sosial ekonomi yang rendah di samping faktor lain. Selanjutnya yaitu model jaring-jaring sebab akibat. Nah, ternyata faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyakit itu sangat banyak. Nah, ada faktor 1 dan 2. Terjadi karena dipengaruhi oleh faktor 3, 4, 5, 6, dan 7. Begitupun seterusnya. Bagaimana sih cara menghentikan timbulnya penyakit? Yaitu dengan memutus rantai pada berbagai titik. Nah, semakin banyak faktor yang diputus, maka terjadinya penyakit pun semakin kecil. Terus, selanjutnya sebab-sebab yang dapat menimbulkan suatu penyakit. Yang pertama itu pencemaran makanan, sisa-sisa pestisida dan pupuk pada buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan lainnya. Ciri-ciri makanan yang mengandung pestisida yang dikonsumsi pada jangka panjang akan menimbulkan gangguan kesehatan pada tingkat ekstrim. Pestisida dapat menyebabkan kematian, sedangkan pada kadar di bawahnya pestisida dapat menyebabkan sakit perut dan muntah. Yang kedua, bahan tambahan zat warna dan penyebab yang dibekukan. Ciri-ciri makanan yang mengandung pewarna berbahaya adalah warna yang terlalu mencolok. Untuk menghindari kontaminasi makan, sebaiknya hindari makanan yang berwarna terlalu mencolok, tekstur tidak wajar, dan berbau aneh. Yang ketiga, zat penawar racun hormon pada makanan. Pencemaran ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan termasuk keracunan, kerusakan sistem saraf. Oleh karena itu, penting menerapkan praktik sanitasi yang baik dalam pengolahan dan penyimpanan. Yang keempat, kerusakan bahan gizi dalam proses memasak. Mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus dapat merusak makanan, terutama jika bahan makanan dimasak tidak dengan sangat baik. Penggunaan bahan tambahan yang tidak aman seperti pewarna dan pengawet juga dapat merusak kualitas makanan. Pencemaran sumber air. Ada air limbah industri. Banyak industri yang membuang limbah yang mengandung logam berat dan bahan kimia yang dapat mengganggu rantai makanan. Penggunaan pupuk dalam pertanian dapat menyebabkan air pada pupuk yang digunakan secara berlebihan. Unsur-unsur ini dapat terlarut dalam air yang mengalir ke saluran air, sungai, dan danau. Air yang tercemar pun digunakan untuk memasak bahan makanan. Yang ketiga itu pencemaran pada proses pemanasan air ledeng, air minum. Nah, terus ada pencemaran yang disebabkan oleh fasilitas modern seperti televisi, radio, ada kabel tegangan tinggi, komputer, microwave.
Nah, sekian dari saya. Mungkin ini penjelasan singkat. Saya ucapkan terima kasih.